Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Akrim li jarin summa taifin wasturan aurati ahli dini taman taklamu. Akrim li jarin summa taifin wasturan aurati ahli dini taman taklamu. Akrim li jarin summa taifin wasturan aurati ahli dini taman taklamu. Cabang iman yang ke-67. Kiai Nazim Asy-Syaikh sinten? Muhammad Nawawi bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini Al-Malibari menyebutkan 3 susunan cabang iman. Nah, cabang iman yang ke-67 yaitu ikramul jar, menghormati tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, ahsin mujawarataman jawaroka takun musliman. Apabila kita ingin diklaim sebagai orang muslim, maka yang harus kita lakukan salah satunya yaitu ikramul jar, menghormati orang yang menjadi tangga kita. Di dalam hadis lain Rasulullah juga menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Apabila kita ingin dinamakan orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan yaumil akhir, maka caranya yaitu dengan fal yukrim jarahu. Kita harus bisa menghormati tetangga kita. Lalu bagaimana caranya? Cara kita menghormati tetangga itu telah disampaikan oleh Kiai Nazim, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusini Al-Malibari. Cara yang disampaikan oleh beliau diantaranya adalah bil bisri. Kita berperilaku yang baik di hadapan tetangga kita. Berperilaku yang menyenangkan hati tetangga kita. Perilaku-perilaku yang menyenangkan hati tetangga kita itu banyak sekali.
selagi perilaku yang tidak melanggar syariat Islam. Kalau perilaku itu melanggar syariat Islam atau melanggar pemerintah misalkan, walaupun itu menyenangkan bagi tetangga kita, maka kita tidak boleh melakukannya. Misalkan tetangga kita itu senang kalau kita mau ikut mabuk misalkan. Kalau kita tidak mau ikut mabuk dengan tetangga kita akan dibenci oleh tetangga kita. Tetangga kita tidak akan senang dengan kita. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang mabuk itu tidak, yang memabukkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan syariat Islam dan pemerintah. Yang perlu diingat yaitu aturan syariat Islam dan aturan pemerintah. Banyak cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan tetangga kita tanpa harus melampaui batas, tanpa harus melanggar aturan-aturan syariat dan aturan-aturan pemerintah. Isi daripada bil bisri menyenangkan hati tetangga kita itu banyak, luas sekali. Tinggal kita cari apa kira-kira perilaku yang dapat kita tampilkan di hadapan tetangga kita agar tetangga kita senang dengan kita tanpa harus melampaui batas. Selain bil bisri juga ada cara untuk menyenangkan tetangga kita, yaitu dengan talaqatil wajh, menampilkan wajah-wajah yang menyenangkan di hadapan tetangga kita. Nah, kebanyakan orang kelemahannya itu di sini. Kalau mereka sedang dalam keadaan senang, mungkin sangat mudah sekali menampilkan wajah-wajah yang menyenangkan hati tetangga. Tapi ketika mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan sedih, jarang sekali yang dapat menyimpan kesedihannya, yang dapat menyimpan kesusahannya sehingga tidak terlihat oleh tetangga yang sedang dihadapi. Ini kelemahan. Nah, karena ini merupakan kelemahan, maka sangat bagus sekali ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang dalam keadaan susah, kesusahan kita, masalah kita tidak sampai mempengaruhi penampilan kita di hadapan tetangga kita, sehingga tetangga kita ketika berhadapan dengan kita, ketika sedang duduk bersama misalkan, atau ketika sedang bertemu dengan kita, mereka tetap
bisa merasakan nyaman di hadapan kita. Nah, yang lebih parah lagi ketika kita bertemu dengan tetangga kita, ya, kita memasang wajah yang menakut-nakuti mereka. Nah, ini yang tidak diperbolehkan seperti ini. Maka jauhi. Jadi kita itu tetap harus berusaha agar tetangga kita ketika bertemu dengan kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan senang. Nah, cara yang selanjutnya untuk menyenangkan hati tetangga kita yaitu dengan cara irsalit ta'am, mengirim makanan. Seperti yang kemarin telah dijelaskan, khususnya ketika kita sedang mempunyai hajat. Karena pada umumnya ketika kita sedang mempunyai hajat, biasanya memasak masakan yang lebih enak daripada hari-hari biasa. Nah, ketika kita dalam kondisi yang seperti itu, maka sangat dianjurkan kita untuk irsalit ta'am ilaihi, mengirim makanan kepada tetangga kita. Karena kalau kita sedang dalam kondisi seperti itu, kita sedang mempunyai hajat, kemudian kita memasak masakan-masakan yang lebih enak dari biasanya, kemudian tetangga kita tahu dan merasakan baunya, menghirup baunya, bau masakan dari kita, kok tidak bisa merasakan masakannya, dan ternyata tetangga kita itu ingin menikmati masakan kita, maka efeknya barokah makanan itu kurang. Barokah dari makanan yang kita masak itu bisa berkurang. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita sudah membuat tetangga kita kepengin, membuat tetangga kita merasa tersakiti. Nah, sekali lagi, irsalit ta'am ilaihi itu sangat penting sekali. Masih banyak cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan tetangga kita. Nah, 3 cara yang telah disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini Al-Malibari ini dapat kita amalkan. Dapat kita amalkan untuk menyenangkan tetangga kita. Nah, karena ini juga ada hubungannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat baik sekali ketika kita mengamalkan ilmu ini diniati nderek dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa dinamakan
orang yang muslim dan juga orang yang beriman. Paham nggih? Diwaca bareng sing kompak, sing jelas. Muni kabeh, muni kabeh. Ulangi. Wataham ngatofi teng pundi? Berarti wataham. Ayo ulangi sing kompak. Wataham mulima nanggo barang silai masodaro mentu omongan minggu saking jalan air lam yakdir. Al-Fatihah.